been that day for me. Yeah, yeah. Hai semuanya, salam kenal, namaku Ian dan selamat datang di Mas Movie. Di video kali ini kita bakalan ngebahas film yang tentunya sangat mantap buat kalian simak. Film ini mengisahkan tentang seorang guru yang terus mencari pria untuk diajaknya bercocok tanam. Namun dari semua pria yang dia temui, dirinya tak pernah merasakan kepuasan saat bercocok tanam. Hingga ketika dirinya bertemu dengan seorang bos gangster yang membuatnya merasa puas saat bercocok tanam. Namun guru cantik ini harus menjalani kisah cinta yang rumit bersama si bos gangster ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya, biar Akang makin semangat lagi untuk membuat videonya. Kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Margaret. Dirinya nampak sedang menuju ke sekolahan tempat dia mengajar. Di hari itu terlihat Margaret yang nampak tak semangat menjalani pekerjaannya, dikarenakan dirinya sangat merasa kesepian. Sepulangnya mengajar, Margaret bertemu dengan teman-temannya, sesama warga asing untuk bersenang-senang. Margaret ini seorang wanita yang sangat kesepian. Sebab hal tersebut dirinya selalu bercocok tanam dengan siapapun. Selain itu si Margaret juga tak suka dengan pria bule, di mana dirinya lebih suka dengan pria Jepang. Di suatu sore Margaret mulai mencari pria Jepang yang bisa menggenjotnya di malam nanti. Hingga ketika dirinya pun bertemu dengan seorang pria dan mereka pun langsung menuju ke hotel untuk bercocok tanam. Pagi harinya nampak Margaret yang datang terlambat dengan penampilannya yang sangat berantakan. Lalu Margaret pun dinasihati oleh seniornya supaya berpenampilan rapi, melihat dirinya adalah seorang guru. Sepulangnya mengajar, Margaret mampir ke toko buku, di mana nampak dirinya yang sedang membaca buku tentang bercocok tanam. Di toko buku tersebut Margaret ditemui oleh seorang pria, di mana pria tersebut seorang bos gangster. Margaret pun dipuji oleh pria tersebut karena selera membacanya yang sangat bagus. Sikapnya tadi membuat Margaret menjadi penasaran dan ingin tahu tentang pria tersebut. Margaret yang doyan bercocok tanam tanpa pikir panjang langsung nyosor ke pria tersebut. Dan lagi-lagi mereka berdua pun langsung pergi menuju hotel untuk bercocok tanam. Ternyata Margaret terpuaskan dengan pria tersebut dan dirinya merasa sangat bahagia di hari itu. Hal tersebut berdampak dengan pekerjaannya, di mana sekarang Margaret jauh lebih rajin saat mengajar. Sepulangnya mengajar, Margaret dijemput oleh pria yang kemarin yang bernama Kazu. Margaret pun diperlakukan layaknya seorang ratu oleh si Kazu. Sebelum bercocok tanam mereka makan bersama dulu di sebuah tempat makan untuk saling mengenal. Setelah selesai seperti biasa mereka berdua pun bercocok tanam. Hingga suatu ketika ada kabar buruk untuk Margaret, di mana Kazu bercerita bahwa dirinya akan segera menikah dengan wanita lain. Margaret yang marah mendengar hal itu langsung pergi begitu saja meninggalkan Kazu. Dan kini Margaret kembali lagi menjadi seorang wanita yang kesepian. Lalu Margaret pun diajak oleh teman-temannya untuk bersenang-senang supaya dirinya lupa dengan Kazu. Kini Margaret selalu menghabiskan waktunya untuk menyendiri sambil olahraga dan ngudut di depan rumah. Dan di suatu hari Kazu mengirim Margaret tiket hotel tempat biasa mereka berdua bercocok tanam. Dan tentunya Margaret tak menolak ajakan Kazu dan pergilah Margaret untuk menemui si Kazu. Dan setibanya di hotel seperti biasa Margaret dan Kazu pun bercocok tanam. Setelah selesai Margaret mencoba untuk menghasut Kazu supaya dirinya tak jadi menikah. Di situ nampak Kazu yang bingung memilih Margaret atau wanita yang akan dia nikahi. Lalu Kazu pun meminta Margaret untuk tidak mengajar di hari itu
untuk menemaninya berjalan-jalan. Dan tentunya Margaret pun memilih jalan bersama Kasu daripada mengajar di hari itu. Saat sedang jalan nampak Kasu yang menunjukkan foto keluarganya kepada Margaret. Dan singkat cerita mereka berdua pun telah tiba di sebuah pegunungan dan mereka pun mengadu bibir di situ. Setelah itu Margaret lanjut diajak jalan-jalan oleh si Kasu hingga tibalah mereka di sebuah tempat ibadah. Setelah beribadah di tempat tersebut mereka pun lanjut pulang menaiki sebuah kereta. Margaret yang lelah pun tertidur di kereta tersebut dan ternyata Margaret malah ditinggal oleh si Kasu. Sebelum pergi, Kasu meninggalkan jaket kulit miliknya sebagai kenang-kenangan untuk si Margaret. Keesokan harinya saat hendak mengajar, posisi Margaret telah digantikan sebagai seorang guru. Ternyata Margaret dipecat dari sekolahan tersebut dikarenakan kemarin dirinya tak mengajar. Margaret pun hanya bisa menangis menyesali perbuatannya kemarin yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Margaret pun mabuk bersama teman-temannya untuk melupakan masalah yang sedang terjadi. Kini Margaret pun semakin parah. Dia pun pergi dari hotel ke hotel untuk bercocok tanam dengan pria yang dia temui. Di suatu hari dengan tak sengaja Margaret bertemu dengan Kasu yang habis menemui calon istrinya. Lalu Margaret pun mengikuti Kasu dari belakang, di mana terlihat Margaret yang sangat penasaran dengan Kasu. Margaret yang kehilangan jejak nampak hanya bisa terdiam dan juga menangis. Tak selang lama kemudian datanglah Kasu yang menghampiri Margaret. Tak mau kehilangan Kasu, Margaret pun langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Kasu. Dan pada akhirnya Margaret pun digenjot di tempat tersebut. Lalu Kasu pun nampak menangis karena menyesal dan juga bingung memilih Margaret atau siapa. Akibat himpitan ekonomi, kini Margaret menjadi wanita penghibur di sebuah kafe dewasa. Dirinya terpaksa melakukan hal tersebut demi bertahan hidup karena Margaret telah dipecat dari tempat kerjanya. Di perjalanan pulang nampak Margaret yang sedang diikuti oleh seorang pria. Di situ Margaret terus menghindar hingga dirinya tiba di sebuah jalan buntu. Dan ternyata pria yang mengikuti Margaret mengajaknya untuk pergi ke hotel. Dan di situ Margaret pun setuju dengan ajakan pria yang baru saja dia temui tersebut. Lagi-lagi Margaret pun terpaksa karena dirinya sedang butuh uang untuk menyambung hidupnya. Setibanya di hotel bukannya digenjot, ternyata Margaret dibiarkan begitu saja di atas ranjang. Tak selang lama kemudian tiba-tiba datang seorang pria yang langsung mendobrak masuk ke dalam kamar hotel. Dan ternyata pria tersebut adalah Kasu. Dan ternyata Kasu datang untuk menolong Margaret, di mana pria tadi ternyata adalah seorang psikopat. Setelah itu Margaret memutuskan untuk pulang ke Amerika dan melupakan Kasu. Dan di sini film pun tamat.